Turki juga begitu ya. Paling lantang dalam berorasi, tapi sangat minim dalam beraksi kan begitu. Nah itu kan karena paham nasionalisme juga. Mereka hanya manis di bibir, tapi ya pedas sekali begitu ya dalam segi tindakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan serta kesehatan. Sehingga pada kesempatan siang kali ini kita akan coba sedikit mengulik pembahasan cukup penting, yaitu tentang Palestina. Saya sendiri sini ditemani oleh Bung Haryani, Bung Diki, dan juga saya sendiri sebagai MC Bung Trian. Nah itu, baik pemirsa dakwah Kalteng dimanapun antum berada. Untuk pembahasan pertama, yaitu kita akan coba mengulik sendiri bagaimana sih sejarah tentang Palestina itu sendiri, dan nanti juga saudara-saudara saya Bung Haryani dan juga Bung Diki nanti akan juga mengulik gitu kan pembahasan-pembahasan khususnya tentang Palestina. Pemirsa dakwah Kalteng mungkin tidak banyak yang tahu bagaimana sih sejarahnya Palestina itu sendiri. Kita tahu betul bahwasanya salah satu momen penting yang mungkin selama ini tidak banyak juga orang yang tahu. Tapi bagi kita mungkin yang paham tentang sejarah Palestina, mungkin pernah mendengar yang namanya Sultan Abdul Hamid II. Di mana waktu itu seorang pimpinan Yahudi yang bernama Theodor Herzl itu mencoba mendatangi beliau untuk membeli tanah Palestina untuk kedepannya dijadikan pemukiman khusus orang-orang Yahudi. Tapi apa yang dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid, beliau sampaikan bahwasanya selama beliau hidup, maka tidak akan sejengkal pun tanah Palestina itu akan diberikan kepada orang Yahudi. Kecuali apa? Mereka bisa dapatkan gratis, kecuali beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai pemimpinnya kaum muslimin. Masya Allah, gitu kan. Artinya apa? Bagaimana waktu dulu pemimpin kaum muslimin begitu eratnya gitu kan, begitu kuatnya mempertahankan tanah Palestina, yang mana kita tahu pada saat ini berbanding terbalik dengan kondisi pada masa itu. Kita tahu betul bagaimana pada masa sebelum tahun 1924 runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani, pada saat itu kondisi kaum muslimin sedang dalam kondisi yang tidak baik. Bagaimana orang-orang barat, khususnya Inggris, mencoba untuk memecah belah kaum muslimin dan membagi beberapa wilayah agar apa? Agar khususnya negara Islam, kekhilafan Turki Utsmani waktu itu dalam kondisi yang betul-betul lemah sehingga bisa dipecah dengan begitu mudahnya. Di sini saya sedikit sampaikan gitu kan beberapa bagian yang ini cukup penting dan bisa kita catat. Pada tahun 1917, Inggris itu mencoba untuk merengsek masuk ke dalam Palestina dan mengambil bagian dari negara Islam khususnya Palestina itu sendiri. Tetapi ada satu hal penting yang harus kita pahami. Pada tahun 1917, ini jauh ya, beberapa tahun setelah adanya pertemuan Theodor Herzl dengan Sultan Abdul Hamid, adanya deklarasi yang namanya deklarasi Balfour. Nah, ini adalah deklarasi sepihak oleh orang Yahudi karena melihat kondisi negara Islam saat itu sudah tidak baik-baik saja, sehingga mencoba untuk mendeklarasikan diri menjadi bagian negara Zionis, kita bilang. Zionis Yahudi mendirikan sebuah negara di atas tanah Palestina. Nah, itu. Karena apa? Ini tidak terlepas gitu kan dari peristiwa yang namanya Holocaust. Beberapa tahun yang akan datang setelah kejadian Balfour itu, bagaimana orang-orang Yahudi itu merasa terusir gitu kan di negara-negara Eropa, khususnya pada saat sebelum pada saat Perang Dunia Kedua. Ada waktu itu kejadian di mana pasukan Nazi begitu besar-besaran gitu kan melakukan genosida terhadap orang-orang Yahudi, sehingga apa? Dari 8 juta kalau nggak salah, 6 juta sampai 8 juta orang-orang Yahudi, 2/3-nya itu dibabat habis oleh pasukan Nazi. Sehingga ini membuat apa? Membuat mereka berbondong-bondong untuk kembali ke tanah yang kata mereka adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai lambat laun datangnya gitu kan eksodusnya orang-orang Zionis Yahudi ini masuk ke dataran Palestina, ke tanah Palestina. Ini yang membuat mereka seakan-akan ini bagian dari tanah mereka dan mereka menganggap diri mereka sebagai tuan rumah. Kita tahu betul gitu kan bagaimana Palestina itu bagian dari negara Islam, dijajah Inggris, direbut gitu kan. Dan pada tahun 1919 itu diberikan kepada Zionis Yahudi sehingga mereka secara bebas membangun sebuah negara
dan juga mengamankan penduduk mereka yang dulunya merupakan bagian dari penduduk yang terusir di Eropa. Saya kira seperti itu, karena dengan kondisi yang sekarang kita bisa menggambarkan gitu kan, bagaimana begitu peliknya gitu kan pembahasan tentang sejarah Palestina itu sendiri, tapi yang pasti gambarannya seperti itu. Dan sekarang kita tahu betul bagaimana kalau kita lihat di peta gitu kan, Palestina itu hanya tersisa dua bagian, para pemirsa sekalian. Yang pertama kita tahu ada yang namanya West Bank, tepi barat, di mana di situ ada salah satu kota suci untuk tiga agama gitu kan, yaitu Yerusalem. Karena di situ juga terdapat sebuah tempat yang bagi kita kaum muslimin itu sangat penting sekali, yang disebut dengan Al-Quds. Dan ada juga sebuah bagian dari negara Palestina yang disebut dengan Jalur Gajah. Nah, ini berada di barat dayanya dari dulunya negara daratan Palestina. Mungkin itu, para pemirsa sekalian, sedikit hal yang saya sampaikan di awal. Untuk selanjutnya, saya akan coba untuk beralih gitu kan kepada pembicara kita yang luar biasa, Bung Haryani. Begini, Bung Haryani, tadi sedikit saya mengulas tentang sejarah Palestina itu sendiri. Di sini saya ingin menanyakan kepada antum tentang fakta kekejaman Zionis sendiri. Kita tahu mereka ini kan merupakan bagian dari orang yang terusir ya, terus datang ke dataran Palestina, ke Palestina, menganggap bahwa ini merupakan bagian dari tanah yang dijanjikan untuk mereka. Jadi mereka berpikiran ini dulu tanah kami gitu kan. Tapi kenapa sih gitu kan? Yang ini merupakan bagian dari negara Islam dulunya, dan di Palestina sendiri adalah negara yang merupakan wilayah kekuasaan kaum muslimin gitu kan, dan diisi oleh orang-orang Arab, tapi seakan-akan mereka yang sebagai tuan rumah ini tiba-tiba digeser gitu kan, diusir dari tanah sendiri. Bagaimana sih kekejaman fakta dari Zionis itu sendiri? Monggo, Bung Haryani. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan hal itu tadi sudah diceritakan oleh Bung Trian, bahwasanya memang ada yang namanya perjanjian Balfour tadi ya. Yeah. Dimulai dari tahun 1917 kalau tidak salah itu. Jadi negara ataupun entitas Yahudi atau Zionis ini dia kan dimulai dari sebuah mimpi dan kebohongan. Yang pada saat itu Theodor Herzl itu kan dia bermimpi untuk kemudian memiliki sebuah tempat sendiri atau negara sendiri untuk penduduk Yahudi gitu. Agar apa? Agar kemudian tidak terjadi pembantaian tadi. Hanya saja kan rencananya itu yang diadakan sebuah daerahnya itu di Argentina. Awalnya seperti itu. Jadi Yahudi ini memang terbagi dua, ada gerakan Zionis atau politik tadi, ada juga gerakan keagamaan. Kalau gerakan keagamaan itu memang menjadikan salah satunya tempat di Palestina di Ratapan itu sebagai pusat keagamaan itu untuk didatangi oleh seluruh orang Yahudi untuk beribadah di sana. Hanya saja tadi menurut Theodor Herzl ini, apabila tempat suatu lokasi itu diadakan di Palestina atau ditempatkan menyatu dengan Zionis secara keagamaan, itu malah akan bertambah kuat, berarti bertambah kuat. Kalau dicari di Taurat ya tentu nggak ada yang namanya Israel Raya dan seterusnya, itu tidak ada. Kemudian ditambah lagi dengan niatan Inggris itu yang ingin mencangkokkan sebuah bibit di dalam tubuh kaum muslimin, karena itu adalah wilayah Timur Tengah kan, wilayah yang dikuasai oleh Islam. Tadi disampaikan Khilafah Turki Utsmani seperti itu. Untuk apa? Untuk menimbulkan sebuah huru-hara agar kemudian kaum muslimin itu tidak bisa bersatu atau tetap dalam keterpecah belahannya seperti itu. Nah, jadi dimulai kemudian Inggris itu mendatangkan orang-orang Yahudi dengan didogma seperti tadi, bahwasanya orang Yahudi itu adalah entitas yang unggul, berbeda dengan ras yang lain. Kemudian dia itu ketika menganggap bahwasannya manusia yang lain yang bukan Yahudi itu sebagai binatang seperti yang bisa diapa-apain gitu. Mulanya mereka kemudian datang, bisa jadi dengan membeli, menyewa, kemudian memagari, kemudian menembaki penduduk dan seterusnya gitu.
kalau ada perlawanan dari penduduk dia berhenti dulu, kemudian memagari tanah yang lain, sampai kemudian tahun 1935 itu ulama itu istilahnya itu bersepakat atau memberikan sebuah keputusan bersama bahwasanya tidak boleh untuk menjual tanah kepada orang Yahudi gitu. Bahkan juga tidak boleh menjadi perantara untuk menjual tanah kepada orang Yahudi. Singkat cerita tadi, pembunuhan, pembantaian terjadi di mana-mana sampai kemudian terusir dan lain sebagainya. Hingga kita jumpai saat ini ya. Jadi ada bayi yang terakhir tanggal 27 atau 28 Oktober itu terjadi juga pembantaian besar-besaran itu kan, di bom masyarakat Gaza sampai kemudian seperti menjadi lautan api, nerakanya dunia yang kita lihat sekarang. Apalagi sekarang media begitu singkat kita melihatnya itu kan, realita yang ada di sana itu seolah-olah memang nampak benar di mata kita, tidak hanya terdengar oleh telinga atau diceritakan dari mulut ke mulut, tapi secara nyata kita tengok gitu bagaimana penderitaan, kekejaman yang kemudian dilakukan oleh bangsa Zionis ini, yang dibantu. Ini yang jadi perkara yang harusnya menyadarkan kaum muslimin, dibantu oleh Amerika, dibantu oleh kemudian PBB tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Bahkan awal terbentuknya PBB, terbentuknya Zionis Yahudi atau negara yang kata mereka dikatakan sebagai Israel itu kan diokekan atau di ACC oleh PBB pada hari itu, pada saat kemudian proklamirnya kan, seperti itu. Yang pada saat itu hanyalah 3%, bahkan 3% tempat yang kemudian diberikan oleh PBB di sana, kemudian berubah menjadi melebar sampai kemudian saat ini tahun 2023 hanya tersisa 15%. Real itu adalah sebuah penjajahan, real itu adalah sebuah kekejaman, real itu adalah sebuah perampokan gitu. Tetapi PBB, Amerika dan sekutu-sekutunya termasuk Inggris, negara adidaya, bahkan yang memiliki hak veto lah istilahnya di PBB itu tidak menstempel Yahudi itu sebagai teroris. Penjajah Yahudi itu sebagai penjajah Israel itu sebagai teroris yang ada di muka bumi. Padahal kekejamannya adanya bayi yang kepalanya hilang, kemudian separuh badannya hilang, ibu-ibu yang kemudian meninggal dan seterusnya, itu begitu tampak di hadapan kita saat ini. Dan itu real. Gitu. Mungkin itu. Oke. Baik, permisalan dakwah alternatif ini cukup menarik ya. Karena kita tahu betul memang begitu terasa sekali, walaupun kita kondisinya berada di Indonesia, dan saudara kita Palestina berada jauh di sana, tapi memang nampak betul bagaimana kalau kita lihat itu banyak sekali korban yang terus berjatuhan semakin hari, anak-anak, ibu-ibu, bahkan bapak-bapak yang mungkin kita tidak tahu ya, yang keluarganya ini mungkin belum ketemu atas dasar penyerangan dari orang-orang Israel, khususnya tentara-tentara Israel, sehingga membuat banyak gedung-gedung sana itu banyak yang runtuh, dan ini masih dalam proses evakuasi. Iya, bahkan ini kan datanya itu terbaru bahwa kalau dihitung dari 8 Oktober sampai dengan sekarang 29 Oktober itu sekitar 7.000 masyarakat sipil itu meninggal. Betul kan? Dan Sabtunya saya tuh sempat lihat berita itu kurang lebih 6.500. Tapi bayangkan mereka bisa nambah berapa korban dalam kurun waktu cuma 2 harian saja. Dan ini luar biasa. Berarti begitu masifnya serangan tentara Israel terhadap kaum muslimin yang ada di Gaza sana. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya karena ini cukup menarik gitu kan bagi saya secara pribadi. Tadi juga Bung Haryani menyampaikan tentang bagaimana orang-orang Barat tuh seakan-akan tidak mau mendengar gitu kan. Padahal kalau kita lihat di PBB itu banyak sekali negara-negara yang tergabung di sana. Bahkan kalau saya lihat data, kurang lebih sekitar 138 negara itu mendukung penuh atas dasar agar Palestina itu terbebas dari jajahan Zionis Yahudi. Nah, berarti sisanya kayak Amerika dan sebagainya, kita tahu lah. Mereka adalah sekutu dan juga punya andil dari bertahannya Zionis Yahudi sampai sekarang. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita beralih ke Bung Diki.
Baik Bung Diki, di sini ada pembahasan cukup menarik juga, eh, yaitu tentang bagaimana sih kok seakan-akan memang kalau kita lihat eh, Zionis itu sebenarnya rapuh. Nah, ini Zionis itu sebenarnya rapuh. Dan bagaimana juga tentang penjagaan Barat, gitu kan. Mungkin Antum bisa menjelaskan bagaimana tentang kerapuhan Zionis ini dan juga tentang penjagaan Barat tadi. Monggo untuk Bung Diki, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Trian ya atas tadi penyampaiannya. Ya, kalau kita melihat dari kekuatan Zionis Yahudi itu sebenarnya memang sangat rapuh sekali ya. Nah, bahkan mereka ini kan sudah dilabeli pengecut, tidak pemberani begitu. Bahkan mereka itu ketika rudal datang ke negara mereka saja, mereka sudah ketar-ketir. Bahkan banyak mengungsi dan sebagainya. Nah, ini memang adalah sesuatu fakta yang mencengangkan. Dunia tahu bahwa mereka itu rapuh. Rapuh kenapa? Kita lihat saja begitu. Di berbagai negara mereka itu tidak bisa bertahan. Ke Eropa mereka diusir juga begitu. Ke belahan dunia manapun mereka diusir. Nah, karena pada dasarnya mereka tidak dapat mempertahankan diri mereka, baik dalam segi sosialisasi kepada masyarakat sekitar, kepada negara tertentu tidak cocok. Nah, tidak cocok, bikin masalah, mengadu domba dan sebagainya. Nah, karena ini adalah sifat dasar mereka, dan ini sudah tergambar sejak zaman kenabian dulu. Nah, yang mana mereka ini mengadu domba antara pasukan di Madinah begitu ya, yaitu pasukan yang ada di Madinah tadi, itu mereka adu domba. Nah, tapi mereka ini ikut biasanya dalam perang itu, suku Aus dan Khazraj itu. Jadi mereka mengadu domba dua pasukan itu, tapi mereka ini seakan-akan ikut salah satunya. Ada ikut suku Aus, suku Khazraj begitu. Akhirnya mereka mengadu domba, akhirnya berperang di situ. Nah, jadi pada dasarnya mereka ini dalam segi militer tidak memiliki kekuatan sama sekali. Yang mereka bisa ini hanyalah mengadu domba, ikut kelompok orang lain dalam berperang begitu. Jadi pada dasarnya mereka ini sama sekali tidak memiliki sejarah perang dan mereka sama sekali tidak memiliki sejarah menang perang. Nah, jadi kita lihat dari kepribadiannya, dari entitasnya pun memang tidak memiliki kekuatan sebenarnya. Nah, namun kenapa sekarang itu begitu perkasa? Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Kenapa begitu perkasa mereka membantai umat Islam di Palestina begitu bebasnya, mengirimkan rudal begitu banyak, bahkan menjadikan malam itu seperti neraka, bahkan mereka itu mematikan listrik ketika menyerang orang-orang Palestina begitu. Ini kan adalah sesuatu yang sangat biadab sekali begitu. Nah, karena mereka ini tidak hanya menyerang tentara, tapi juga rumah sakit mereka serang begitu, masjid gitu, kemudian tenaga kesehatan. Nah, bahkan rumah sakit Indonesia mereka serang juga. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat biadab, sangat tidak berperi kemanusiaan, dan sangat jauh sekali dalam ketentuan perang internasional. Nah, ini sangat-sangat sadis sekali mereka. Nah, kenapa pertanyaannya, kenapa mereka ini masih dapat bertahan sampai sekarang, bahkan semakin bengis begitu ya? Ya, karena mereka didukung oleh orang-orang Barat tadi. Didukung oleh orang Barat, mereka ada kepentingan, Barat pun ada kepentingan bagi mereka. Nah, jadi kalau saya baca-baca, kenapa Barat itu mendukung mereka, padahal mereka itu kan cuma negara kecil begitu ya. Dari segi sumber daya alamnya pun sedikit sekali. Nah, ternyata dijelaskan oleh Charles Lipson, beliau ini adalah guru besar dari Universitas Chicago, Amerika Serikat. Jadi dijelaskan oleh beliau memang Yahudi itu dibuat pertama untuk membuat kerusuhan di Timur Tengah. Nah, jadi itu memang tujuan awalnya itu. Jadi buat kerusuhan di Timur Tengah, akhirnya mereka ini melakukan berbagai ekspansi, kegiatan dan sebagainya, khususnya Amerika begitu ya. Sehingga umat Islam itu fokusnya itu bertahan gitu. Fokusnya itu bertahan mempertahankan. Nah, sedangkan di negara-negara lain mereka ini kerjasama dengan misalnya Arab Saudi, Irak, Iran dan sebagainya, akhirnya mereka menguasai sumber daya alamnya. Ya, yang pada dasarnya titik tolak dakwah secara natural itu kan di Palestina begitu. Tapi mereka paham bahwa itu titik sentral Islam, perkembangan Islam di situ, mereka sibukkan dengan perang gitu. Akhirnya mereka bisa menguasai sekitarnya. Nah, jadi memang Yahudi itu mereka pelihara agar membuat kekacauan di Timur Tengah. Nah, kemudian kedua, kenapa mereka tetap memelihara Yahudi? Mereka ini karena Timur Tengah tadi kacau, akhirnya mereka itu bisa fokus untuk menjarah minyak yang ada di
Teluk Persia. Nah itu. Jadi memang motivasinya tidak terlepas lagi dari ideologinya adalah motivasi material gitu ya. Nah karena yang pernah saya baca bahwa Teluk Persia itu seandainya suatu negara itu mereka bersatu, mereka memiliki pemimpin, mereka memiliki satu komando, mereka itu rukun, mereka itu memiliki kekuatan militer, dan seandainya mereka menguasai Teluk Persia itu maka pasti akan kaya menjadi negara nomor satu. Karena cadangan minyak terbesar di dunia itu di Teluk Persia. Tidak ada di lain begitu. Di Teluk Persia itu cadangan terbesar minyak di dunia. Jadi siapapun yang menguasainya, nah pasti akan menjadi negara nomor satu di dunia dengan segala kekayaannya begitu. Dari minyak saja begitu. Nah oleh karena itulah mereka ingin menjarah itu, ya mereka khawatir tadi. Nah, takutnya Islam ini muncul dan bangkit di Palestina itu. Dan di sisi lain, Yahudi juga mereka tempatkan di situ memang untuk menghalau paham-paham yang fundamentalis. Ingin misalnya berjihad, nah, ingin mendirikan negara, membela kaum muslimin Palestina dan sebagainya, ingin menyatukan kaum muslimin, itu memang mereka sengaja untuk ada Yahudi di situ untuk menyibukkan agar tidak mendirikan hal tersebut. Nah, jadi itu sangat jelas sekali kenapa dipelihara sampai sekarang begitu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan tadi kenapa ada backingan Barat tadi ya. Terima kasih Bung Trian ya. Syukur untuk Bung Diki ya. Berarti kalau saya bisa ambil kesimpulan ternyata memang ada kepentingan di sana. Kenapa Barat itu terus pro terhadap orang-orang Zionis Yahudi khususnya, dan juga memang membiarkan. Kalau kita lihat bagaimana respon mereka terhadap Ukraina ini cukup berbeda ya, bahkan jauh berbeda. Bagaimana Rusia itu diboykot dan sebagainya, mereka membela Ukraina, mengirim senjata dan sebagainya. Beda dengan pada saat terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh orang Zionis Yahudi terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Ini luar biasa sekali. Kalau kita lihat memang saya setuju. Begitu pengecutnya mereka, di saat memang pertama kali kita lihat berita gitu kan, diserang baru bagian perbatasan gitu kan, itu udah kocar-kacir. Bahkan mantan Perdana Menterinya pun berkata bahwa saya akan siap gitu kan bela Israel, bela Zionis Yahudi. Saya akan turun tangan langsung. Bahkan orang-orang Yahudi yang ada di luar sana diminta untuk balik gitu kan. Karena apa? Kondisinya udah betul-betul udah betul-betul kredit sekali, tidak dalam kondisi yang baik. Itu baru satu kali serangan gitu. Tapi Masya Allahnya saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Gaza begitu luar biasanya kesabaran dan kekuatan iman mereka, berkali-kali diserang saudara mereka, anak-anak kita, anak-anak mereka gitu kan, anak-anak mereka serta istri dan suami mereka banyak yang terbunuh, tapi Masya Allah karena kekuatan iman dan juga akidah mereka terus bertahan untuk terus menjaga salah satu tanah suci kaum muslimin, yaitu Palestina itu sendiri. Baik, untuk Bung Haryani dan juga Bung Diki, mungkin untuk pembahasan terakhir kita beralih kepada solusi yang fundamental terhadap permasalahan Palestina pada saat ini. Mungkin saya akan ke Bung Haryani dulu. Kira-kira apa Bung solusi utama dari permasalahan Palestina pada saat ini? Iya. Jadi ketika kita melihat bahwasannya Palestina ini kan dijajah. Yang pertama dijajah, kemudian dijajahnya oleh Zionis Yahudi. Yang kemudian Zionis Yahudi itu didekengi oleh negara-negara adidaya gitu. Itu sudah kemudian ada bantuan yang kemudian disalurkan, kemudian juga doa-doa dan juga bantuan kemanusiaan berupa kemudian medis, keperluan medis, makanan dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang bagus gitu. Itu baik sekali gitu. Tetapi ini menyelesaikan si korban gitu, menyelesaikan si korban atau Palestina, sedangkan tidak menyelesaikan agresornya atau penjajahnya atau istilahnya pelaku kriminalitasnya gitu. Kemudian kesalahan kaum muslimin yang kedua itu, kaum muslimin itu berharap kepada selain dari Islam gitu, berharapnya misalnya kepada PBB gitu, berharapnya kepada Amerika, padahal
janin Zionis itu lahir dari mereka gitu, dan penjagaannya dari mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh oleh Presiden Amerika itu, siapa Presiden Amerika? Joe Biden itu mengatakan bahwa serangan Hamas itu adalah serangan setan yang sangat sangat terkutuk atau sangat berbahaya dan seterusnya lah gitu kan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri video orang-orang Hamas menggali kepala-kepala bayi, faktanya bohong, gitu, bohong. Nah, kemudian kita lihat bahwa resolusi yang kemudian diberikan oleh PBB, baik itu resolusi 2 negara dan seterusnya, itu sampai 30-an lebih, 40-an lebih, itu membahas Palestina ya, dan itu semua dilanggar oleh Yahudi. Bahkan yang terbaru itu kan mengatakan bahwa PBB itu memberikan resolusi agar kemudian Zionis Yahudi itu tidak menyerang kepada Palestina. Tetapi duta Israel juga mengatakan, wah, kami tidak menerima dan mengutuk keras resolusi itu gitu. Artinya Zionis Yahudi itu dia tidak mendengar yang namanya kata perdamaian dari mulut ke mulut atau kemudian resolusi dan seterusnya. Dia tidak mengerti bahasa itu. Kemudian ketika dia berjanji juga kan katanya dari jalur Gaza kita akan instruksikan kepada masyarakat Gaza untuk keluar, yaitu kan menuju utara. Kebetulan Gaza itu dari selatan menuju utara, seperti itu. Kami akan beri waktu 1 kali 24 jam. Ternyata ketika kemudian mereka itu konvoy mau keluar ke jalur utara itu, pas pada saat itu juga mereka itu dirudal, tembak, sampai kemudian 70 orang meninggal, 200 sekian itu luka-luka mereka gitu. Berarti mereka ini adalah bangsa yang tidak mengerti kata damai, perundingan, kemudian juga tidak mengerti tidak punya hati, bangsa pengkhianat, bangsa yang kurang ajar dan sebagainya lah istilahnya kan, dengan sokongan yang lain. Ditambah lagi kaum muslimin sekarang itu kan terpecah belah. Betul. Karena adanya media ini kita paham betul bahwasannya penguasa-penguasa kaum muslimin itu mereka secara singkat kita katakan pengkhianat, gitu. Pengkhianat mereka itu. Dulu pernah terjadi perang kan, ada perang Yom Kippur gitu tahun 1973 itu. Presiden Mesir itu kemudian juga dibantu dengan Suriah, Anwar Sadat itu presiden Mesir itu menyerbu tentara pasukan Israel itu, pasukan Zionis Yahudi itu langsung KO itu pada hari itu. Serangan 6 jam itu kemudian melumpuhkan Israel karena yang diserang itu listriknya, kemudian diserang juga telekomunikasinya dan jalur-jalur yang sangat kemudian urgen itu membuat mereka lumpuh. Kemudian datanglah informasi dari kapal induk Amerika itu mendekat ke Mesir, kemudian mengatakan, tarik pasukan Anda dari Israel, dari Zionis Yahudi itu lah, Israel itu, kalau tidak kami tidak bertanggung jawab atas jatuhnya bom nuklir di tempat Anda. Baru kemudian Anwar Sadat itu mengatakan, kita siap untuk melumpuhkan Israel, tapi kita tidak siap untuk di bumi hanguskan oleh Amerika. Kan seperti itu. Kemudian ketika kemudian Raja Faisal juga mengembargo Eropa pada tahun itu juga 1970-an itu, Eropa itu gelabakan itu, gitu. Krisis luar biasa di sana, gitu. Sampai kemudian harga minyak 300% meninggi. Kemudian pesawat-pesawat mereka nggak bisa terbang. Pokoknya lumpuh total juga di sana itu. Sampai kemudian Raja Faisal itu ditembak oleh keponakannya mati, begitu juga Anwar Sadat itu ditembak juga oleh pasukannya sendiri itu meninggal. Ada banyak kamuflase, termasuk kemudian Anwar Sadat itu dia melakukan tadi perundingan Camp David itu kan, perundingan dan Yahudi. Kemudian dia juga orang katakan bahwa berkhianat juga gitu. Kemudian bekerja sama dengan Amerika, bahkan pasukan yang ada di Mesir itu banyak yang kemudian didatangkan oleh Amerika. Intinya penguasa-penguasa Arab saat ini itu tidak memiliki giroh semangat sebagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mengatakan, kalau seandainya ada keledai jatuh terperosok di jalan Baghdad, niscaya Umar akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mentalitas seperti ini tidak ada, gitu. Jadi solusi perdamaian itu kita sudah istilahnya kering telinga kita melihat bagaimana kita mengharapkan kepada PBB,
kemudian PBB itu sampai dengan sekarang kalau Israel yang melakukan tidak bertindak apa-apa selain kecaman. Kecaman itu kan aksi yang terbesar yang bisa dilakukan oleh demonstrasi. Gitu. Sedangkan oleh negara bukan itu. Gitu. Apalagi kalau kita Muslim, gitu. Misal kita mau sholat nih, standar utamanya kita ikut imam yang sholat itu minimal bacaannya standar bisa. Gitu. Sekarang kita bertanya kepada PBB, pemimpin PBB ini ketika dia itu kemudian menggali sebuah hukum, memutuskan sesuatu itu berdasarkan apa? Jawabannya kan berdasarkan hawa nafsu dia. Gitu, berdasarkan hawa nafsu dia. Kita ketahui bahwasanya Hamas itu cuma sekedar sebuah kelompok, gitu, bahkan organisasi, gitu, melawan sebuah negara adidaya yang begitu besar, yaitu Amerika. Walaupun tadi jumlah Israel itu 9 juta, kemudian rakyat Palestina itu sekitar 5 juta, 4 sampai 5 juta, itu pun dikurangi tadi untuk rakyat Hamas itu sekitar 1 juta sekian saja, apalagi banyak meninggal juga saat ini ya. Maka solusinya itu tidak bisa tidak, gitu. Ada satu solusi yang sudah terbukti, teruji, gitu. Yang sudah teruji, yang kemudian itu patut untuk dicoba kembali. Apa itu? Ya tadi, persatuan kaum muslimin. Yang kemudian persatuan itu dikatakan dengan khilafah Islamiyah. Ternyata khilafah Islamiyah itu tidak hanya kemudian terkonsep di dalam Islam, tapi juga keluar dari mulut mereka, pendukung-pendukung Israel ini sangat ditakuti oleh mereka. Sebagaimana kemudian yang dikatakan oleh George Bush, kemudian ketakutan akan terbentangnya sebuah kekhilafahan. Begitu juga dengan Tony Blair, Perdana Menteri Inggris dan seterusnya yang takut akan khilafah itu sendiri. Tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk membela diri, gitu. Pasukan muslimin itu yang tertindas tidak hanya digajah, kan? Nah, itu persatuan kaum muslimin itu kalau kemudian 9 juta yang ada di 9 juta itu penduduknya, gitu. Kalau tentara yang aktif itu sekitar 400 ribuan tentara Israel itu. Sedangkan Indonesia itu tentara yang aktif itu 400 ribuan juga, gitu. Jadi kalau tentara Indonesia itu kekurangan kerjaan, istilahnya kekurangan kerjaan, akhirnya digunakan untuk nurunin spanduk, tank-tank diturunkan untuk menurunkan spanduk, untuk kemudian memiting rakyat. Wah, itu sayang gitu. Sayang sekali, gitu. Modal keluar banyak, kemudian digunakan untuk sesuatu yang bisa jadi kalau ada rakyat yang meninggal karena dipiting, ya nggak membuat berpahala juga, gitu. Kalaupun kemudian rakyat berontak dan kemudian TNI-nya meninggal, ini juga tidak menjadi ladang pahala, gitu. Bagaimana supaya menjadi ladang pahala? Harusnya TNI kita itu dikerahkan untuk berjihad di sana. Berjihad di sana. Ya minimal misalnya seperti ini. Pak Jokowi misalnya di akhir kepemimpinan ini mengatakan bahwa siapa TNI ataupun Panglima TNI yang siap untuk berangkat ke sana, saya persilahkan. Nah, tetapi itu kan tidak pernah ada. Atau bahkan siapa orang-orang yang siap untuk berjihad di Palestina untuk warga negara Indonesia, kami siapkan 6 bulan untuk latihan. Gitu. Untuk latihan, tempatnya di sini. Silahkan didaftar, ketika kemudian sudah siap, bulan ke-6 kita akan luncurkan ke Palestina. Gitu. Karena begitu urgensinya untuk kemudian menolong nyawa-nyawa yang ada di sana. Bayangkan kata Allah itu dalam sebuah hadis yang kemudian dikatakan bahwasanya satu nyawa kaum muslimin yang kemudian tumpah itu lebih berharga daripada hancurnya Ka'bah. Itu ngeri sekali. Bagaimana kemudian orang-orang Palestina yang kemudian mau datang ke Mesir itu ditolak oleh Mesir itu. Betul. Karena takut, gitu. Oh, kami ini sudah kebanyakan menampung penduduk Palestina. Ngeri sekali kan jawabannya itu. Begitu juga dengan di Yaman. Oh, kami nggak mau menampung saudara-saudara Muslim Palestina itu. Gitu. Karena itu membebani. Yang kurang ajar sekali, istilahnya kita itu sakit mendengarnya. Kemudian mereka itu ridho ketika kemudian orang-orang sipil itu diserang, di bumi hanguskan, kemudian hangus dan segala macamnya. Tiap hari kekejian itu kita lihat. Kemudian apalagi solusinya selain tadi? Solusi itu disampaikan oleh mulut musuh-musuh Islam, yaitu ya tadi Amerika, Inggris. Kemudian negara kita latah-latah juga kan kalau menyebut tentang khilafah itu sebuah ideologi yang berbahaya. Padahal itu adalah solusi yang datangnya dari Islam, datangnya dari nabinya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW, gitu kan. Nah, kemudian pernah dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin,
gitu. Itu solusi khilafah yang terbukti pertama, terbukti pasti bisa menyelesaikan, tidak banyak biaya, itu kemudian tidak banyak perundingan, kemudian selesainya pun cepat gitu. Dibandingkan dengan solusi yang lain. Maka opsi ini, karena begitu mendesaknya sekarang ini, opsi khilafah itu menjadi satu-satunya opsi yang sangat penting dan begitu mendesak. Mungkin. Oke, syukuran untuk Bung Aryani. Mungkin Bung Diki ada yang ingin ditambahkan tentang solusi dari Palestina itu sendiri? Ya, menambahkan ya. Kalau kita lihat di masyarakat ini memang sampai saat ini ada yang berpikir ya bahwa ada yang membantu doa saja begitu kan. Karena kita bukanlah tentara, kita pun tidak bisa ke sana begitu. Ya, ada yang nyumbang. Ada juga yang memberikan bantuan berupa makanan misalnya. Nah, itu adalah salah satu salah satu bentuk kepedulian kaum muslimin terhadap saudara muslim di Palestina begitu. Dan itu harusnya bisa lebih besar lagi daripada itu. Karena potensi kita ini luar biasa di Indonesia khususnya begitu ya. Sebagai negara dengan muslim terbesar di dunia, itu potensinya sangat luar biasa sekali. Nah, namun kalau kita lihat faktanya, bagaimana selama ini hampir tiap bulan Ramadan begitu. Nah, kita lihat bagaimana pembantaian kepada saudara muslim di Palestina. Kita bantuan doa terus begitu ya. Tiap tahun bahkan tiap saat. Bantuan logistik, makanan, minuman juga tiap saat. Kedokteran, pendidikan di sana, relawan kita ada beberapa juga di sana. Kita punya rumah sakit di sana begitu. Bahkan kita termasuk aktif ya membantu orang-orang Palestina begitu, menyuarakan mereka di sosial media dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, kenapa solusi itu tidak menyelesaikan masalah? Nah, itu kan berarti kan ada yang kurang pas solusinya ini. Nah, begitu. Nah, harusnya kita sebagai seorang muslim, kita itu memikirkan dengan serius begitu. Apa sih solusinya begitu? Kita ini setiap malam mungkin bisa tidur enak dengan keluarga, bisa makan enak begitu, bisa jalan-jalan ke sana kemari. Tapi saudara muslim kita di Palestina itu kapan bisa meregang nyawa? Di mana tempat mereka berlindung? Nggak ada begitu. Dalam rumah bisa dibom, dalam gedung bisa diruntuhkan, di luar bisa ditembak, di rudal dan sebagainya. Jadi tidak ada tempat bagi mereka untuk berlindung. Sedangkan kita di sini santai-santai saja begitu. Nah, harusnya kita itu malu melihat saudara muslim kita di Palestina. Bahkan mereka itu mempertahankan Al-Quds, itu mereka pertahankan. Sebenarnya tanggung jawab siapa Al-Quds itu? Bukan hanya tanggung jawab orang Palestina, tapi tanggung jawab adalah seluruh kaum muslim di dunia. Nah, kita itu harus malu dengan mereka itu begitu ya. Karena mereka itu meskipun wilayahnya kecil, meskipun menghadapi musuh yang sangat besar negaranya, bahkan adidaya, tapi mereka tidak sekalipun menyerahkan tanah Palestina itu kepada mereka. Nah, itu harus malu kita, apalagi seorang pemimpin tadi harus sangat malu sekali. Nah, ini harus kita pikirkan solusinya, apa sih sebenarnya solusinya yang dapat menyelesaikan permasalahan itu. Karena kita tidak ingin hal ini terulang terus begitu, bahkan semakin membabi buta. Sehari bisa 700 orang meninggal. Bahkan sekarang semakin meningkat begitu. Dan itu direstui oleh Barat tadi. Didiamkan oleh negara-negara Arab di sekitarnya. Nah, jadi sangat disayangkan begitu ya. Ya, sebagai seorang muslim kita harus benar-benar memikirkan solusi apa yang menyelesaikan permasalahan saudara muslim kita di Palestina begitu. Karena selama ini solusi yang diberikan dan dilakukan ternyata tidak menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, ternyata permasalahan ini adalah permasalahan yang terjadi karena bercokolnya paham kapitalisme ke negeri-negeri umat Islam. Nah, jadi paham inilah yang disebarkan oleh negara kafir penjajah begitu, termasuk Amerika Serikat sebagai dedengkotnya, yang mereka tanamkan ke negeri-negeri muslim. Padahal banyak sekali negeri muslim itu di Oki itu berapa jumlahnya? Puluhan begitu ya. 40 bahkan berapa? Banyak sekali begitu. Dan sebenarnya itu ada potensi yang ketika kaum muslimin bisa gunakan, maka itu bisa menyaingi negara-negara barat, bahkan dari segi militer dan sebagainya. Nah, namun paham kapitalisme itu mereka telurkanlah ada paham nasionalisme di dalamnya. Nah, sehingga apa? Sehingga orang Palestina misalnya tidak dibantu oleh orang-orang Mesir, karena mereka merasa Palestina itu bukan urusan mereka itu adalah negara mereka sendiri begitu. Kemudian orang Indonesia merasa urusan mereka itu orang Indonesia sendiri. Negara Indonesia bukan urusan di Palestina sana begitu. Irak, Iran dan sebagainya. Turki juga begitu ya.
paling lantang dalam berorasi, tapi sangat minim dalam beraksi kan begitu. Nah itu kan karena paham nasionalisme juga, mereka hanya manis di bibir tapi ya pedas sekali begitu ya dalam segi tindakan tadi. Nah itulah permasalahan utamanya karena ideologi kapitalisme itu sedang bercokol di negeri-negeri kaum muslimin. Nah maka karena ini ada permasalahan ideologi, maka kita harus menyelesaikannya dengan ideologi juga. Tidak bisa kita menyelesaikannya dengan selain ideologi, karena pasti akan kalah begitu ya. Nah kalau kita lihat bagaimana dalam Islam ya, dalam Islam kita lihat bahwa kaum muslimin itu dijelaskan bahwa kita itu bersatu begitu ya. Ketika ada satu batang tubuh sakit, maka yang lain merasakannya. Nah pertanyaannya seperti ini, saudara muslim kita di Palestina itu sekarang sedang kesusahan, sedang di bumi hanguskan dan sebagainya. Kita merasakan sakit nggak begitu? Nah kalau kita nggak merasakan sakit ini berarti kita sudah termakan paham kapitalisme tadi, nasionalisme tadi. Nah inilah permasalahannya begitu. Nah makanya kita lihat kalau dalam Islam, ketika Rasulullah memimpin Madinah begitu ya, ada seorang muslimah yang itu dilecehkan sampai auratnya kelihatan begitu, maka Rasulullah itu langsung menyatakan perang kepada orang Yahudi itu, kepada kelompok Yahudi itu, bahkan langsung mengusir orang Yahudi itu. Itu satu muslimah saja yang terbuka auratnya. Bayangkan kalau ini ada 700 orang yang meninggal tiap hari begitu. 7.000 dari periode penjajahannya itu begitu ya. Sampai hari ini begitu. Nah ini kan hal yang luar biasa sekali yang harusnya kita itu sedih begitu ya. Kita itu sedih memikirkan serius apa sih solusinya harus kita berikan kepada saudara muslim kita di Palestina begitu. Di sisi lain ya pemimpin-pemimpin umat Islam seperti yang disampaikan Bung Hari tadi, ya seperti apa ya, tidak ada taringnya begitu sampai sekarang. Sangat sulit sekali untuk memberikan bantuan padahal potensinya sangat luar biasa sekali. Nah, kalau kita bersatu itu pasti akan bisa mengalahkan para negara adidaya termasuk Amerika, Inggris, Perancis dan sebagainya ya. Nah, jadi inilah permasalahan utamanya kapitalisme tadi dan kita harus berjuang untuk menerapkan Islam tadi. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika Islam itu diterapkan, ketika Islam itu diperjuangkan, nah maka umat Islam seluruh dunia ini akan bersama-sama bersatu untuk mendirikan satu negara yang akan melindungi seluruh kaum muslimin di dunia. Nah, jadi Islam itu ketika Islam itu tegak atau negara Islam itu tegak atau khilafah begitu. Jadi tidak hanya menyelesaikan masalah Palestina, tapi masalah di negeri-negeri kaum muslimin yang lain pun juga akan diselesaikan. Nah, itulah yang ditakuti oleh Barat dan itulah sebenarnya yang harus kita perjuangkan sebagai seorang muslim, itu memperjuangkan bagaimana agar tegaknya daulah Islam atau khilafah Islamiyah tadi. Nah, mungkin demikian, Bung Trian. Baik, Bung Diki dan juga Bung Haryani karena sudah menjawab pertanyaan tentang solusi fundamental dari permasalahan Palestina itu sendiri. Baik, para pemirsa Dakwah Kalteng, tidak terasa kurang lebih 40 menit ya kita saling berdiskusi tentang permasalahan Palestina, saudara-saudara kita, kaum muslimin yang ada di sana. Ada satu hal yang ingin perlu saya sampaikan bahwasanya saudara-saudara kita di Palestina sana tidak dalam kondisi yang baik. Bagaimana korban terus berjatuhan, bahkan sampai sekarang kurang lebih 7.000 orang. Seperti yang disampaikan oleh Bung Haryani dan juga Bung Diki, bagaimana begitu sayang gitu kan, kita melihat satu orang kaum muslimin itu berguguran darahnya, seakan-akan kita itu menutup telinga dan mata. Jadi kalau saya itu pernah lihat gambar ya, ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang Arab, begitupun dengan kita ya, orang-orang Indonesia itu turut membantu baik dari makanan dan juga logistik. Ingat, itu hanya mampu menyelesaikan permasalahan perut dan juga kesehatan mereka. Tapi untuk menyelesaikan permasalahan Palestina secara keseluruhan itu tidaklah cukup. Zionis dan bala tentaranya akan terus menyerang. Bahkan ada istilah yang menyampaikan kita memberikan sumbangan makanan, seakan-akan supaya orang-orang Palestina itu mati tidak dalam keadaan lapar. Masya Allah gitu kan. Kemana para pemimpin kaum muslimin? Kemana para pemimpin dunia yang sampai saat ini hanya bersuara lantang terhadap kemerdekaan mereka, tapi tidak mampu memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan Palestina sampai pada saat ini? Ingat, satu-satunya solusi yang paling utama bagaimana kaum muslim itu mampu gitu kan, satu komando diwadahi dalam satu naungan yang disebut dengan al-khilafah. Karena dengan cara satu-satunya seperti itu kita mampu gitu kan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Palestina
yang terjadi terus sampai saat ini. Mungkin itu dari kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bung Haryani dan juga Bung Diki karena sudah menemani kita, dan juga untuk khususnya para pemirsa dakwah Kalteng dimanapun antum berada. Terima kasih karena sudah menonton podcast kita dari awal sampai akhir. Semoga ke depannya permasalahan Palestina mampu kita selesaikan dengan solusi apa? Berdirinya khilafah, dan kita mampu gitu kan bersama-sama menyelesaikan dengan jihad di Palestina. Ini itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allah.